Faslun fi maulidihi alaihi salatu wassalam wa wafatihi wa wafati walidihi. Pasal menjelaskan tentang lahirnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, dan wafatnya kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain min syahri Rabiul Awwal. Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Waktalafu, tapi ulama beda. Hal huwa fil yaumi asani amisamin amil ashir amisani asyara min amil fil. Tapi ulama beda. Apakah itu di hari kedua atau hari ke-8 atau hari ke-10 atau tanggal 12 dari tahun gajah. Yang pasti Nabi Muhammad itu beliau lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Tapi ulama berbeda pendapat berkaitan tanggalnya. Tanggal berapa gitu. Jadi yang pasti Nabi Muhammad itu beliau lahirnya hari Senin. Karena Nabi Muhammad itu beliau senantiasa puasa Senin Kamis. Nah, ketika beliau puasa Senin itu oleh sahabat ditanya, "Kenapa engkau puasa Senin Rasulullah?" Karena kemudian Nabi menjawab, "Fihi wulidtu wa fihi ub'atsu 'alayya." Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan dan pada hari Senin aku itu dijadikan seorang Rasulullah. Makanya kalau di dalam hadis Imam Hakim itu qala al-Hakim Abu Ahmad rahimahullahu ta'ala yuqalu wulida an-nabi alaihi salatu wassalam yaumal isnaini wa nubbi'a yaumal isnaini wa hajara min Makkata yaumal isnaini wa dakhala al-madinata yaumal isnaini li sintai asyrata khalat min syahri Rabiul Awwal wa tuwfiya duha yaumil isnaini li sintai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awwal sanata ida asyrata minal hijrah. Nabi Muhammad itu beliau unik. Kita akan sangat mudah menghafalnya. Menurut hadis Imam Hakim, Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Beliau menjadi Rasulullah hari Senin. Beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Beliau sampai di Madinah pada hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin. Penak kan? Ini karena sejarah tentang Nabi itu termasuk perkara yang harus kita ketahui, wajib nih. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin. Beliau menjadi Rasul pada hari Senin. Beliau oleh beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Beliau sampai di Madinah karena perjalanan jauh, nggak seperti sekarang naik bis pinten jam Pak Nasrul. Sekawan gitu. Sekarang 4 jam. Dulu 1 minggu. Berangkat hari Senin, masuk Madinah hari Senin. Beliau kemudian juga wafat pada hari Senin. Maka ini kan satu perkara yang unik. Kita umpamanya ingin menghafal sejarah Nabi itu penak. Nabi Muhammad itu beliau ketika sakit, beliau akhirnya dirawat di rumah Aisyah. Itu juga masuk di rumah Aisyah pada hari Senin. Pokoknya Senin wes. Dan Nabi Muhammad itu Masya Allah di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin ini dijelaskan
Wa tahharahullahu azza wa jalla min khabasil jahiliyah. Allah itu mensucikan Nabi Muhammad dari kotoran-kotoran jahiliyah. Falam yu'addim sonaman lahum fi umrihi qattu. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak pernah beliau mengagungkan berhala dari orang jahiliyah. Mulai kecil nggak pernah. Walam yahdur masyadan mim masyahadi kufrihim, juga nggak pernah hadir di acara-acara orang jahiliyah. Itu bukan karena Nabi Muhammad itu nggak ada kesempatan, tapi di sini dijelaskan wa kanu yatlubunahu lidzalik. Orang itu ngajak Nabi Muhammad tani'u wa yaksami wa yaksimuhullahu ta'ala min dzalik. Tapi Nabi Muhammad itu emoh dan Allah menjaga Nabi Muhammad. Sederhananya Nabi Muhammad itu kecil sudah dijaga. Nggak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu maksiat. Nabi Muhammad itu beliau bukan karena nggak ada kesempatan, umpamanya jenengan pernah nggak ke diskotik? Enggak. Kenapa? Ya karena nggak ada kesempatan, nggak ada sengaja, nggak ada tempatnya, nggak ada cara nih, nggak ada duit. Tapi Nabi Muhammad itu diajak, tapi Nabi Muhammad mau. Nah ini makanya penting sekali ini yang disampaikan Gus Ghafur. Nabi Muhammad itu beliau mulai kecil rekam jejaknya sudah terjaga. Untuk menjadi orang yang dia akhirnya berdakwah dari mulai kecil itu sudah terjaga. Nabi Muhammad itu beliau pernah kambing konco-koncone dijak ayo ke tempat kayak sekarang mungkin tempat karaoke atau tempat angkringan. Oh, coba angkringan lah. Enggak nganu tempat wis pokoke konser lah, konser. Nabi Muhammad itu kemudian beliau milu. Semakin mendekati tempat yang dituju, Nabi Muhammad itu semakin ngantuk. Semakin dekat dengan tempat yang dituju, Nabi Muhammad tidur. Akhirnya Nabi Muhammad gak delok, krono turu di tengah darat. Kalau kita semakin dekat, semakin melek. Umpamanya kita itu malas, ayo nganu delok rame-rame. Semakin dekat dengan area itu kita semakin semangat. Lah Nabi Muhammad enggak. Semakin dekat dengan tempat maksiat itu Nabi Muhammad ngantuk, turu. Kalau kita ketika kita di tempat ibadah malah ngantuk. Di tempat maksiat malah melek. Gak usah tuting-tuting. Kabeh wis ngerti ya. Makanya ngeten. Obat tidur paling mujarab itu adalah datang saja ke majelis taklim. Sholat Jumat terutamanya. Sampai neng omah gak iso turu, datang sholat Jumat ngaku. Sampai yang kuwi gak iso turu neng omah, ikut tinggu ke majelis taklim kuwi ngantuk. Ah, kuwi. Tapi ngeten. Dia kan berarti elek. Dalam hadis Nabi itu dara'aitum riyadun min riyadil jannah, atau ketika kalian melihat taman surga farta'u biha, maka segeralah kalian untuk berusaha mendapatkannya. Niku ngeten. Yang dimaksud hadis Nabi taman surga itu ternyata dalam hadis majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah taman surga. Lumrahe lak ning surga kuwi semilir, enak, nyaman. Wong nek lak majelis taklim ngono wis makane ngantuk iki krana ning surga. Ning neraka enggak mungkin ngantuk, panas. Makanya ada napa niku jamaah itu kalau majelis taklim dia turu
Kabeh koncone gua celoki, "Oh, Ustaz, ini kalau dia majelis taklim dia pasti itu kehilangan akalnya, pasti dia tidur." Jangan seperti itu. Majelis taklim itu adalah taman surga. Di surga ya biasalah orang nikmat tidur. Ya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa majelis kita ini berarti wis dadi taman surga. Yang penting aja turu kabeh. Tinggal balik. Ora tinggal balik. Surga bagi sampean, neraka bagiku. Leres hadis napa memang dalil yang sing ngantuk ya. Niku penjabaran hadis niku. Jadi kalau dalam hadis itu majelis taklim itu adalah riyadun min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman surga. Lah taman surga kan mesti kan enak kan? Semilir sebagainya. Sak durunge ngaji kuwi sumu ngaji iso ngantuk. Sak durunge ngaji jagongan enak, ketika ngaji malah ngantuk. Oh, ini berarti orang kalau dia tidur kan krono nyaman toh. Ya tidur kan krono nyaman. Sama kalau nggak nyaman iso turu apa ora? Nggak iso turu kan. Bisa. Kipas mati nggak nyaman kok nggak iso turu ya malah. Makanya anggap wae ketika mereka itu saat kita ngaji turu, bukti bagi kita majelis kita ini adalah taman surga. Harus berterima kasih. Nikmat. Alhamdulillah. Kembali dengan Nabi Muhammad niku beliau nggak pernah sekalipun dalam sejarah hadir atau tercatat pernah melakukan kemaksiatan. Ya. Itu mulai Nabi Muhammad kecil. Ini yang disampaikan oleh Nabi Gus Ghafur. Nabi Muhammad untuk menjadi seorang yang mengajak kepada Allah, dakwah, rekam jejaknya itu jelas. Ya. Mulai cilik nggak pernah melakukan maksiat. Lah saiki akeh orang rekam jejak waktu dulu nggak jelas. Ujuk-ujuk loh, ning Batam kok dadi ustaz kuwi. Aku rong biyen cilik aneh lho. Ya, enggak kok. Mak betunduk ning kene kok dadi ustaz. Loh, kok dadi ustaz? Dadakan. Orang yang dia katakan lah, ya contohnya kayak Sugih, nggak punya rekam jejak untuk sebagai syarat orang yang dakwah, tapi dia maksa menjadi dai. Akhirnya yang disampaikan itu, masya Allah, kacau ya, ngerusak. Lah melalui sejarah Nabi itu kita seyogianya menjadikan sejarah Nabi ini sebagai tolok ukur. Orang yang akan kita jadikan panutan, rekam jejak kudu jelas. Beliau dulu ngajinya di mana? Beliau dulu di pondoknya bagaimana? Beliau dulu gurunya siapa? Beliau sebelum apa itu katakanlah di sini kemudian beliau itu harus jelas. Karena Nabi Muhammad juga seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu sosok yang orang kafir kebingungan ketika Nabi Muhammad ngajak untuk asyhadu alla ilaha illallah, mau dicacat dari sisi sejarah itu nggak bisa. Sampai wongnya bingung kabeh. Nabi Muhammad disebut tukang sihir. Nggak enak sing percaya. Nabi Muhammad disebut majnun, orang gila. Nggak enak sing percaya. Nabi Muhammad katakanlah disebut orang yang mau mencari kekuasaan, itu juga nggak enak sing percaya. Nabi Muhammad ini mulai kecil beliau rekam jejaknya jelas.